King, seberapa sukses prestasi kamu, karir kamu, apapun pencapaian kamu, itu nggak ada jaminannya kalau kamu juga bakalan lolos dari jebakan manipulatif seorang wanita. Kita sering menyaksikan orang-orang yang sudah sukses, tapi gagal dalam rumah tangga karena ia hidup bersama dengan seorang manipulator. Menghandle seorang wanita itu hal yang berbeda dengan bagaimana cara kita meraih kesuksesan. Jangan disamakan. Wanita ini, mereka memiliki kompleksitas emosional yang lebih rumit dari seorang laki-laki. Pada saat kamu mampu untuk mendisiplinkan diri kamu sendiri, bukan berarti kamu juga akan mampu untuk mendisiplinkan seorang wanita. Itulah kenapa banyak cowok-cowok yang gagal dalam memahami seorang wanita. Dan wanita ini akhirnya dapat menggunakan emosinya untuk membuat pasangannya merasa bersalah. Ini akan jadi satu-satunya video yang perlu kamu simak untuk menghindari tipu daya wanita yang maha dahsyat. Yang pertama, kata-katanya. Seorang wanita memiliki gaya berkomunikasi yang berbeda dengan laki-laki. Mereka itu berbicara jauh lebih banyak daripada seorang laki-laki. Jadi makanya nggak heran kalau mereka itu mampu merangkai kata-kata dengan lebih baik daripada seorang laki-laki. Tetapi, sebagai laki-laki, saya mau kamu menggarisbawahi poin terpenting berikut ini yang harus kamu ingat pada saat kamu berhadapan dengan seorang wanita. Pada saat seorang wanita mengatakan sesuatu yang menyakiti harga diri kamu, bukan berarti mereka bermaksud untuk mengatakan itu. Kebanyakan omongan mereka itu didasarkan sama perasaan yang mereka rasakan pada saat itu. Kesedihan, kekecewaan, atau mungkin cuma rasa bosen dan pengen ngetes kamu karena emang nalurinya cewek itu suka sama drama. Cuma cowok-cowok koplo yang terpancing emosinya dan bersikap agresif hanya karena seorang wanita mengatakan sesuatu yang menyakiti perasaannya. Jangan salah paham dulu. Saya nggak bilang untuk kamu mentoleransi perkataan-perkataan kurang ajar yang udah kelewat batas. Kamu harus memiliki pendirian dalam menyikapi hal ini. Wanita yang terbaik itu tidak akan pernah mencaci maki pasangannya, tidak akan pernah menghancurkan tujuan dan ambisi pasangannya, apalagi sampai meragukan komitmen yang mereka jalin berdua. Wanita yang terbaik itu akan selalu bersikap suportif apapun yang terjadi dalam hidup kamu. Berapa kali kamu gagal, berapa kali kamu terjatuh, berapa kali kamu tersandung, mereka akan selalu berada di belakang kamu, menerima kondisi kamu apa adanya. King, saya tahu bagaimana susahnya mencari wanita dengan kualitas seperti ini. Kebanyakan perempuan itu sudah terbiasa untuk berbohong, atau setidak-tidaknya mereka pasti pernah melebih-lebihkan sesuatu yang sepele, tampak seperti hal yang luar biasa. Dalam dunia psikolog, fenomena seperti ini itu disebut dengan gaslighting. Jadi, intinya itu kemampuan seseorang untuk memanipulasi suatu kebenaran jadi tampak ragu-ragu atau bahkan menjadi salah. Kamu pasti familiar dengan kata-kata yang sering diucapkan oleh seorang wanita pada saat mereka menginginkan sesuatu. Seperti, kalau kamu emang suka sama aku, kalau kamu emang cinta sama aku, kamu pasti udah beliin aku makanan, ini. Kamu pasti udah ngelakuin ini. Kata-kata ini kan udah jelas sebuah bentuk gaslighting. Seakan-akan kalau kita tidak menuruti semua detail kemauannya dia, kita itu nggak cinta sama dia. Padahal kenyataannya bukan begitu. Kalau kamu sudah bisa memahami dan mengidentifikasi sebuah bentuk gaslighting seperti ini,
kamu gak akan kecemplung ke dalam permainan yang dibuat sama seorang wanita. Tipu daya yang kedua, sentuhannya. Laki-laki dan perempuan itu memiliki bentuk afeksi yang berbeda. Afeksi ini maksudnya adalah sebuah kebutuhan emosional yang dimiliki oleh setiap manusia dalam bentuk kasih sayang. Afeksi seorang wanita akan terpenuhi melalui kata-kata, terutama dalam bentuk pujian. Itulah kenapa mereka senang untuk memuji satu sama lain, karena di saat yang bersamaan mereka juga memenuhi kebutuhan emosional yang mereka miliki. Sedangkan seorang laki-laki, afeksinya akan terpenuhi melalui sentuhan fisik. Contohnya berjabat tangan, merangkul satu sama lain, ataupun berpelukan. Ini semua bisa memenuhi kebutuhan emosional kamu sebagai laki-laki. Tetapi, ini juga bisa menjadi bumerang buat kamu. Pada saat kamu lagi happy, akan sulit buat kamu untuk menolak sesuatu dan kamu cenderung untuk mengiyakan suatu tawaran. Apalagi kalau tawaran itu datang dari seorang wanita, kamu akan terlihat seperti orang jahat kalau kamu nolak tawarannya dia. Saya akan membagikan caranya supaya kamu bisa menghindari manipulasi wanita yang sedang merayu kamu untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yang pertama, bangun sebuah batasan atas privasi yang kamu miliki. Tubuhmu ini 100% punya kamu, 100% privasi kamu. Jangan biarkan seorang wanita bersikap semena-mena merayu kamu untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan dari kamu. Kamu harus memiliki batasan yang tegas atas privasi yang kamu miliki. Cara yang kedua adalah dengan memenuhi afeksi kamu yang bersumber dari keluarga dan kerabat kamu. Kalau afeksi kamu sudah terpenuhi dari orang-orang yang mencintai kamu, yang emang peduli dengan kamu gak akan mencari-cari afeksi lagi dari orang lain. Apapun bentuk rayuan dari seorang wanita, itu gak akan lagi menarik buat kamu, karena kamu menjalani hidup yang bermakna. Tipu daya yang ketiga, emosinya. Wanita ini paling jago dalam memainkan emosinya sendiri. Dia bisa tiba-tiba nangis, tiba-tiba marah, kapanpun yang dia mau. Ini kelebihan alami yang mereka miliki, tapi tidak dimiliki oleh laki-laki. Emosi mereka itu begitu powerful. Bahkan, pada saat mereka melakukan sebuah kesalahan, mereka akan bersikap agresif, dan kamu pasti bakal terpengaruh. Setidak-tidaknya mereka bisa untuk membuat kamu ragu-ragu terhadap diri kamu sendiri. Dan mereka bisa meyakinkan kamu kalau semua itu salah kamu. Kalau perkaranya sepele sih ya nggak masalah, masih bisa ditoleransi. Tapi kalau kesalahannya itu udah fatal, udah kelewat batas, misalnya dia selingkuh, terus tiba-tiba dia nangis, merasa bersalah. Tapi kita semua tahu kalau emosinya itu cuma kosong, nggak ada artinya. Lalu, dengan seketika, dia tiba-tiba berubah jadi agresif. Dia tiba-tiba jadi marah sama kamu. Dia malah nyalahin kamu, kenapa kamu mergokin dia berduaan sama orang lain. Sebuah bentuk manipulasi yang maha dahsyat yang dapat mereka lakukan untuk meragukan kamu. Kalau kamu cowok-cowok koplo, kamu pasti bakal terpengaruh dan mentoleransi tindakan yang tidak bermoral seperti ini. Badut. Tipu daya yang keempat, mengisolasi. Kalau pasangan kamu itu bersikap posesif, membatasi akses kamu menuju keluarga kamu sendiri atau teman-teman kamu, maka kamu sedang hidup bersama seorang manipulator. Pasangan kamu tidak ingin kalau kamu itu sampai terpengaruh dunia luar dan mereka ingin memiliki kamu 100% seutuhnya. Ini mungkin terdengar baik-baik aja, tapi sebenarnya ini adalah sebuah parasit. Kamu gak bisa untuk membiarkan pasangan kamu
mendikte seutuhnya hidup yang kamu jalani. Apalagi kalau mereka sampai membatasi akses kamu untuk ketemu orang tua kamu, untuk ngasih uang ke mereka, maka wanita ini bukanlah pasangan yang sehat. Kebanyakan laki-laki yang sudah menikah itu memposisikan pasangannya di posisi sebagai kepala keluarga yang membuat setiap keputusan penting dalam rumah tangganya. Kalau kasusnya itu seperti ini, ya ini bukan 100% salahnya si wanita. Tetapi di sisi lain, cowoknya itu juga pengecut, nggak bisa mimpin, nggak bisa buat keputusan. Banci. Kalau kamu nggak mau disetir dan dimanipulasi oleh seorang wanita, kamu harus memiliki prinsip untuk dirimu sendiri. Kebanyakan cowok-cowok zaman sekarang itu cowok-cowok lemah, lebih mengedepankan perasaannya sendiri. Mereka itu sentimen, takut kalau suatu saat pasangannya akan pergi meninggalkan dia. Akhirnya mereka menuruti semua kemauan dan keputusan yang dibuat oleh pasangannya. Lemah. Cowok-cowok yang kuat itu tahu kalau dengan menuruti semua kemauan cewek, itu nggak akan membuat mereka lebih disukai atau lebih dihormati. Justru malah sebaliknya, cewek itu akan merasa ilfil dengan cowok yang simping. Kamu harus berkomitmen terhadap prinsip-prinsip yang kamu tetapkan kepada diri kamu sendiri. Kalau pasangan kamu itu nggak bisa menghargai komitmen yang kamu pegang, ya udah, jangan sampai kamu yang mengorbankan komitmen tersebut demi wanita yang kamu sukai. Kamu layak untuk mendapatkan sosok yang lebih baik lagi. Wanita itu ada banyak dan jumlahnya akan selalu bertambah. Tetapi komitmen dan tujuan hidup kamu itu cuma ada satu. Nggak akan ada orang lain yang bakal memenuhi tujuan hidup kamu selain diri kamu sendiri. Penuhi tujuan dan alasan mengapa kamu hadir di dunia ini. Maka dengan begitu, kamu tidak akan terdistraksi dengan tipu daya wanita yang maha dahsyat. Sampai jumpa, Kin.